Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Anjani dengan nomor NIM 2014 020053. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang pembelajaran ilmu bayan sebagai tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ustazah Meliza Budiarti MP. Langsung saja pada pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang pengertian ilmu bayan. Ilmu bayan adalah ilmu yang mempelajari tentang ungkapan sesuatu dengan redaksi yang berbeda. Dalam ilmu bayan, terdapat 3 pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu tentang tashbih atau perumpamaan. Yang kedua yaitu majaz karena ada alaqah atau qarinah. Yang ketiga yaitu tentang kinayah atau sindiran atau bisa disebut juga dengan idiom. Kira-kira seperti inilah tabel pembelajaran yang akan kita bahas pada video kali ini. Baiklah, masuk pada pengertian yang pertama yaitu pengertian tashbih. Tashbih adalah menjelaskan bahwa suatu perkara bersekutu dengan yang lainnya dengan satu sifat atau lebih dengan menggunakan perantara yaitu kaf dan sejenisnya, baik secara tersurat maupun tersirat. Adapun contoh tashbih sebagai berikut yaitu Khalidun kal asadi fis saja'ah, yang artinya Khalid seperti singa dalam keberanian. Adapun contoh yang kedua yaitu al-ilmu kan nuri fil hidayah, yang artinya ilmu itu seperti cahaya dalam hal memberi petunjuk. Dari contoh yang pertama, didapati bahwa Khalid diserupakan dengan singa karena keduanya mempunyai sifat yang sama, yaitu sama-sama berani. Disyaratkan pula bahwa musyabbah bih itu lebih kuat daripada musyabbah. Dalam susunan uslub tasbih terdapat 4 rukun tasbih, yaitu yang pertama al-musabbah yang diserupakan, yang kedua yaitu al-musabbah bih yang diserupakan dengan, yang ketiga yaitu ada adat tasbih atau alat tasbih, yang keempat yaitu wajhus syabah atau sifat. Catatan di sini yang perlu teman-teman tahu yaitu rukun tasbih yang pertama dan yang kedua yaitu al-musyabbah dan al-musyabbah bih disebut dengan taraf dan wajib dimunculkan dalam tasbih. Sedangkan rukun ketiga dan keempat yaitu adatut tashbih dan wajah syabah boleh dimunculkan ataupun dihilangkan. Adapun aqsamut tashbih atau pembagian tashbih yaitu ada 3, yaitu yang pertama min nahiyah musyabbah wal musyabbah bih atau ditinjau dari musyabbah dan musyabbah bihnya. Yang kedua yaitu min nahiyah wajhu syabah, ditinjau dari wajah syabahnya. Yang ketiga yaitu min nahiyah adatut tashbih, ditinjau dari adat tasbih. Pembahasan yang pertama yaitu min nahiyah al-musyabbah wal musyabbah bih, ditinjau dari segi musyabbah dan musyabbah bihnya ada 3, yaitu at-tashbih adi, yang kedua yaitu at-tashbih dimni, dan yang ketiga yaitu tashbih makruh. Pembahasan yang kedua ada min nahiyah wajah syabah, yaitu ditinjau dari wajah syabahnya. Yang pertama yaitu tashbih mufassal. Tashbih mufassal ini yaitu mazukira fihi wajhu syabah. Contohnya itu qalbu kal hijarah qaswah wa salabah, yaitu artinya hatinya seperti batu dalam keras dan kuatnya. Yang kedua yaitu tashbih mujmal atau ma huzifat minhu wajhu syabah. Contohnya itu Aisyah kal wardah, artinya Aisyah seperti bunga mawar. Adapun yang ketiga yaitu tashbih tamsil. Contohnya yaitu yahuzzu jaishu haulak janibaihi kama nafadat hanahaiha qab, yang artinya pasukan di sekelilingmu bergerak seirama di kanan kirimu sebagaimana burung Raja Wali yang menggerakkan kedua sayapnya. Adapun yang keempat yaitu tashbih ghairu tamsil, yang contohnya itu walailin kama ujil bahri arkha
sudulahu alayya bil bi anwa'i humumil yabtali. Yang artinya itu beberapa malam bagaikan ombak lautan menutupkan kelembutannya yang pekat kepadaku secara berurutan dengan berbagai macam kesusahan untuk mengujiku. Adapun yang ketiga yaitu minnahi adat tashbih atau ditinjau dari adat tashbihnya. Ada 3 pembahasan. Yang pertama yaitu al-mursal atau mazukira fihil adat. Contohnya yaitu ya kallu'lu'i fi sofa. Artinya dia perempuan itu bagaikan permata pada jernihnya. Adapun yang kedua yaitu al-mu'akkad atau ma huzifat minhul adat. Contohnya al-ilmu nurun fil hidayah. Artinya ilmu bagaikan cahaya dalam memberi petunjuk. Yang ketiga yaitu ada baligh atau ma huzifat minhu adat wajhus syabah. Contohnya yaitu anta nurun fawqa nurin, yang artinya yaitu engkau adalah cahaya di atas cahaya. Setelah selesai pada pembahasan kita yang pertama yaitu tentang tasbih dan pembagiannya, sekarang kita lanjut pada pembahasan kita yang kedua yaitu tentang majas. Majas adalah kata yang digunakan bukan pada makna aslinya karena adanya hubungan atau alaqah dan alasan yang menghalangi untuk difahami dengan makna aslinya atau makna kamus. Dalam ilmu bayan, majas dibagi menjadi 2 yaitu majas akli dan majas lughawi. Nah, kita masuk terlebih dahulu kepada pengertian majas akli. Majas akli ini adalah menyandarkan perbuatan kepada suatu atau benda yang bukan aslinya karena adanya alaqah ghairu al-musyabbah atau hubungan tidak adanya unsur kesamaan antara makna asli dan makna yang mengalami perubahan, dan qarinah atau susunan kalimat yang mencegah terjadinya penyandaran makna ke lafaz tersebut. Dinamakan akli karena majas jenis ini bisa diketahui penunjukan maknanya dengan menggunakan akal. Adapun pengertian majas lughawi adalah kata yang tidak difahami dengan makna aslinya karena ada alaqah dan qarinah yang mencegah makna asli. Dalam majas lughawi, suatu makna difahami dengan makna lain karena unsur kebahasaan. Majas lughawi terbagi lagi menjadi 2 yaitu istiarah dan majas mursal. Yang pertama yaitu istiarah. Istiarah adalah kata yang tidak difahami dengan makna aslinya dan mualanya uslub tashbih yang dibuang salah satu tarafnya. Maka alaqah atau hubungan makna asli dan makna yang dimaksud dalam istiarah adalah musyabbah. Contohnya yaitu ra'aitu bahran fis suq, yang artinya saya melihat laut di pasar. Kata bahron pada contoh di atas tidak dimaknai dengan hakikat, melainkan merujuk kepada seorang yang pemurah. Baiklah, selanjutnya pada pembahasan yang kedua yaitu mengenai majas mursal. Majas mursal adalah suatu lafaz yang dipergunakan bukan pada makna aslinya karena adanya alaqah ghairu musyabbah atau hubungan bukan perumpamaan, disertai qarinah alasan atau bukti yang mencegahnya dari makna asli. Majas mursal berbeda dengan kinayah karena pada kalimat yang berbentuk kinayah tidak harus ada qarinah yang mencegah suatu lafaz dari makna aslinya. Dinamakan mursal karena ia tidak dibatasi oleh pemaknaan tertentu, sebagaimana contoh di bawah ini, yaitu innal abrara lafi na'im, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 22. Maksud dengan kalimat pada kalimat tersebut adalah tempatnya kenikmatan, yaitu surga. Nah teman-teman, setelah kita selesai pada pembahasan yang sebelumnya, yaitu mengenai tasbih dan macam-macam tasbih dan juga majas, pada bab kali ini kita akan membahas mengenai kinayah. Kinayah adalah lafaz yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya. Di samping boleh juga yang dimaksud pada makna yang sebenarnya. Simpelnya, kinayah ini adalah idiom atau sindiran. Contoh dari kinayah ini sendiri yaitu
Aliun kathirur romadi, yang artinya Ali mempunyai banyak abu. Maksud dari ungkapan di atas adalah bahwa Ali adalah orang yang dermawan. Orang Arab melazimkan bahwa yang dermawan pasti suka menjamu orang dan tentunya sering masak di rumah. Dahulu kala orang masak menggunakan kayu bakar sehingga menghasilkan hasil abu yang banyak. Mungkin sekian dulu penjelasan kita pada video pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.